Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral saat ini adalah soal Formula E ya. Ini ada temuan menarik dari BPK yang baru keluar kemarin ya, kalau nggak salah kemarin. Itu ternyata dana yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI terkait acara Formula E ini sekitar hampir 1 triliun. Gila. Bayangkan 1 triliun. Dan itu pembayaran ini 3 kali ya. Jadi sejak 2019 untuk 2022, 2020 dan 2021. Nah, acara Formula ini kan 2019 yang awalnya kan nggak ada tuh kejadian COVID-19. Dan tetapi nih Pemprov DKI tetap aja ngotot. Jadi di 2020 tetap bayar komitmen fee-nya dan 2021 juga tahun ini juga bayar sehingga kemudian ditemukan oleh BPK uang yang sudah dikeluarkan itu ada sekitar hampir 1 triliun. Nah, kita akan membahas dalam yang lagi viral sekarang ini bersama seperti biasa ada Bang Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo Nong, halo Eko, halo penonton. Dan juga Mas Eko Kuntadi ya. Halo Mas Halo, Eko. halo. Kayaknya seru Ini nih Eko kita pun bahas tadi soal lagi, ini ya. Eko pun tadi lagi di restoran, kawan-kawan. Lagi sambil menerima tamu, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja nih buat pemirsa Cokro TV ngomongin soal ini ya, Kak Ade ya. Nah, jadi Siap. gimana nih kita ini angka 1 triliun ya, 1 triliun dibayarnya sih pakai pound sterling Kak Ade, Mas Eko. Tapi kalau dihitung secara rupiah itu sekitar 1 triliun, hampir 1 triliun. Nah, kalau kita kaitkan misalnya dengan program-program Pemprov DKI di bawah Anies ini dibandingkan misalnya dengan DP 0% untuk rumah atau penanggulangan banjir yang menjadi concern warga DKI semuanya. Ini membuat saya itu gimana ya sebagai korban banjir kemarin itu ngenes banget gitu loh. Iya. Banget ngenesnya. Gimana Ya, nih Kak Ade sama Mas Eko kita bahas soal ini ya. bareng-bareng Ya ya. penonton harus tahu ya rumahnya Nong ini, Teh Nong ini kebanjiran kemarin. Jadi emang ini dia mengangkat isu Viral ini dengan kemarahan. luar biasa. Iya, jadi kan gini, saya duluan Eko ya. Iya, iya, Bang. Ya, Jadi silakan. kan gini, sebetulnya kalau anggaran 1 triliun itu adalah sesuatu yang affordable ya, bisa dibayar memang oleh Pemprov. Tapi kan pertanyaannya buat apa ya? Apakah ini berkait sama kepentingan masyarakat luas? Ya. Jadi sejak awal kita sudah mempertanyakan tuh, kalian tuh mengeluarkan uang waktu itu sih kita belum bicara 1 triliun, kita masih bicara ratusan miliar ya. Ya. Ratusan miliar itu bikin itu buat apa? Memang akan ada pemasukan dari penonton atau dari pengiklan atau apa? Sejak awal itu sudah diragukan sebenarnya Formula E ini, apalagi di banyak negara sudah diketahui bahwa Formula E ini gagal ya dan hanya menghabiskan duit ya penyelenggara. Hasilnya penyelenggaranya di Indonesia adalah pemerintah dan itu pakai uang rakyat jadi ya itu pertama. Kedua, apalagi kemudian ternyata gara-gara si COVID ini dia nggak jadi dilakukan dan ketika dia tidak jadi dilakukan masih juga dibayar ya. Udah tahun pertama dibayar 300-an kalau nggak salah Nong ya. 360 miliar. Ya, terus tahun 2020 itu 200,31 miliar dan yang garansi, 420 iya, Bang Garansi 423 ya. miliar. Nah, ketika itu mestinya mengingat kita punya kebutuhan yang luar biasa untuk menanggulangi persoalan COVID lah, banjir lah segala macam. Ketika itu harusnya ya Anies memutuskan bahwa ini mengingat toh tidak jadi dilakukan, ya diambil ditahan dulu uangnya kan. Tapi kok nggak dilakukan juga. Jadi kita seperti melihat ini kok gubernurnya memang luar biasa nggak peduli ya sama kondisi di Jakarta ya. Jadi dia patut sekali kita pertanyakan dan bagus sekali bahwa sekarang Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian menjadi lembaga yang mengungkapkan bahwa kita udah dirugikan nih. Dan kita nggak tahu ini kalau sekarang ditunda kan, artinya 2022 kok ya. Katanya 2022. Ya, artinya kalau 2021 hampir pasti nggak jadi dong ya. Pasti 2022. 2022-nya Aniesnya turun. Ya. Jadi ini siapa pula yang akan melakukannya, menyelenggarakannya. Jadi ini sebuah persoalan yang sangat besar dari
dari Jakarta saat ini. Iya. Gitu kok. Iya. Ya, Gimana nih Mas Eko ini? Meskipun ini persoalan Jakarta ya, dianggaplah ini persoalan Jakarta, tapi ini kan Jakarta kita anggap sebagai ibu kota Indonesia gitu kan, jadi representasi untuk semuanya kan gitu. Mana Mas Eko? ya kalau saya kan ngelihat dari awal itu Formula E ini kan dirancang memang buat program mercusuar ya. Kalau kita perhatikan kan polanya, rencananya kan tahun 2020, 2021, 2022 kan. 3 tahun ya. Indonesia, Jakarta melakukan program itu artinya 2022 pas Anies habis masa jabatannya, kemudian Formula E seolah-olah kalau misalnya berhasil akan seperti Pak Jokowi kemarin di SEA Games ya. Asian Games. Ya Asian Games, Asian Games itu mendapat tepuk tangan publik lah. Ya, kemudian ada pandemi dan akhirnya sial ya buat ya, itu kemudian jadi gagap semua, tetapi sialnya uangnya udah keluar duluan. Karena kenapa Formula E itu kayak akan seperti Asian Games? Karena kan kita Jakarta kan nggak ada sirkuit. Nanti Formula E itu akan dilakukan di jalan-jalan Jakarta. Jalan-jalan utama ya. Di jalan utama itu artinya melibatkan emosi semua publik Jakarta. Berhasil atau tidak itu akan tetap dapat tepuk tangan kan, gitu loh. Secara politik itu akan dikapitalisasi sebagai sebuah kekuatan politik, sebagai sebuah keberhasilan program politik. Nah sialnya, bukan sialnya juga, untungnya ada pandemi sehingga kemudian tanah seperti ini. Ini penggunaan kata sial dan untung nih menjadi penting ya. Jadi rencana seperti ini jadi gagal total gitu loh. Dan problemnya lagi udah tahu rencananya bakal gagal total, duitnya keluar terus. Iya. Ya, kemarin saya pikir cuma 560 miliar, sekarang sudah hampir 1 triliun ternyata. Iya. Walaupun janji mereka ini kalau bank garansi itu balik katanya ya. Tapi yang jelas yang berapa tadi, yang 560 itu kok ya. Iya. Itu sih kayaknya udah dibayarin, jadi kayak uang jadi gitu. Iya. Itu kan sampai sampai Monas kan juga ditebang-tebangin, itu kan gara-gara proyek ini. Iya. Dan itu kan di luar dana komitmen fee yang Monas ditebang-tebangin. Maksudnya membangun lanskap buat sirkuit itu juga kan di luar dana komitmen fee ke panitianya kan. Jadi hampir 1 triliun untuk komitmen fee itu plus gitu loh. Jadi ternyata banyak lagi gitu. Ya memang kan pembangunan jalan dan seterusnya ya. Benar. Covid bla bla bla. Iya, memang agak miris sih kalau kan total sebetulnya budget Formula itu 1,6 triliun ya. Total. Dan kalau misalnya kajian dari Pemda katanya bakal ada dana langsung masuk itu sekitar 150 miliar gitu loh ya, dana langsung. Jadi sponsor atau para peserta Formula E itu nginep di hotel-hotel dan lain-lain. Cuma 150 miliar. Iya, sekitar segitu. Jadi ini keuntungan dampak keuntungan dari perhelatan itu ya. Iya, tapi kan pengeluarannya 1,7. Kok gimana? Nah itu dia, memang nggak akan dihitung karena dihitungnya ini kan ada keuntungan intangible gitu loh, bahwa psikologi bahwa Indonesia sudah berhasil melakukan program ini. Yang nggak dihitung ketika Formula E berjalan kan ekonomi mati karena Jakarta tertutup, jalan-jalan Jakarta tertutup. Misalnya kafe-kafe yang ada di pinggir Formula E yang dilalui sama lintasan itu kan nggak ada yang bisa ke situ. Karena artinya satu hari itu kafe, semua tempat usaha yang dilalui jalur Formula E, karena itu pasti ditutup sama kendaraan umum, itu pasti rugi dong. Gitu loh. Yang diuntungkan mungkin hotel-hotel tempat para peserta nginap. Ya, tapi taruhlah ya. Taruhlah memang ada pemasukan itu. Taruhlah bukan 150, taruhlah 300. Iya. Taruhlah 300. Tapi biayanya 1,7 saudara-saudara. 1,7 triliun nih otaknya di mana sih ya TGUPP ini? Karena memang kan proyek ini ditujukan bukan untuk proyek ekonomi, ini proyek mercusuar untuk untuk mobilitas vertikalnya gubernur. Karena tahun 2022, jadi nggak peduli soal angka-angka itu. Tapi barangkali ada juga ekonominya kok. Ekonominya adalah. Tapi memang katanya.
Sebentar, ini menurut saya ada perhitungan ekonominya banget kok. Perhitungan ekonominya adalah mengalirnya uang dari 1,7 itu ke kantong-kantong tertentu dong. Oh iya, itu pasti itu. Pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan kan? Emang kita bodoh-bodoh banget kali no? Iya. Jadi kalau itu kan perhitungan dampak ekonomi dari acara perhelatan ini di luar yang tadi Mas Eko bilang soal dampak politik ya, itu kan hitungannya sebelum adanya COVID. Jadi Jakpro itu menghitung akan ada keuntungan sekitar paling sedikit 30 miliar sampai berapa ratus miliar gitu keuntungannya. Tapi itu hitungan sebelum COVID. Nah tadi kalau misalnya yang dikatakan oleh Mas Eko, misalnya 2022 itu tetap jadi nih acara ini, kan kondisinya tetap berbeda. Berbeda dengan misalnya sebelum ada COVID kan. Jadi yang kepikiran oleh saya nih Kak Ade, Mas Eko, akhirnya kenapa ngotot tetap dilakukan, tetap bayar komitmen fee padahal kondisinya sudah berubah sekarang. Lagi-lagi ngejar yang untuk tahun 2022 itu maksud dan tujuan politik jadinya lebih kelihatannya. 2024, 2022. 2022 kan ini habis masa gubernur. Ya. Jadi kan ini akan dilakukan di 2022 karena 2021 kayaknya kan nggak mungkin. Akan dilakukan di 2022 yang berharap namanya kan akan melejit nih karena dianggap nanti berhasil. Kayak gitu-gitulah. Gitu. Jadi nggak ada lagi nih akhirnya saya melihat dari sisi ekonominya kecuali pada politik pribadinya jadinya nih. Gitu. Tapi yang ada juga kemungkinan gini, uang yang sudah keluar itu kemarin-kemarin susah untuk ditarik, sehingga mau dibatalin beresiko kena kasus hukum. Jadi akhirnya diterusin aja, kalaupun tambah hancur-hancuran gitu loh. Gitu. Ya, saya sih menganggap gini, ya kalau mereka itu orang-orang pintar, mereka akan tentu saja panitia itu saya lupa Inggris atau Amerika sih. Inggris ya. Tentu saja mereka akan berusaha agar uang itu nggak kembali dong, ya. Tapi disitulah kekuatan kita sebagai negara kan. Artinya Pemda DKI ini masa nggak punya sih orang-orang yang paling tidak terlihat berusaha mencegah, menjaga, mengembalikan uang itu, ya. Kemungkinannya 50-50 kan. Memang akan ada perkara hukum, ya tapi ya bertarung lah. Jangan kayak kerbau dicocok hidungnya itu, ya bayar aja terus. Dia minta apa, orang bule minta apa, dibayar terus. Ini kayak nggak punya sama sekali dignity kan, kewibawaan dari si pemerintah dan komitmen terhadap kepentingan rakyat kan. Nah itu menurut saya itu yang harus kita ingat terus nih, dan rakyat harus ingat terus bahwa Pak Anies dan kawan-kawan dengan grupnya yang gerombolan TGUPP itu bahkan nggak bisa menangani kasus yang sebetulnya buat kita sebagai rakyat terkesan ya sederhana aja kok. Hentikan dan bilang ada force major kan? Betul. Udah selesai. Kuat itu. Kuat. Ya kalaupun misalnya minta dikembalikan dan katakanlah tidak jadi atau misalnya dikembalikan setengahnya, syukur-syukur dikembalikan setengahnya, itu kan kerugiannya nggak terlalu besar seperti Pemprov sekarang harus membayar terus-menerus kan sampai 3 kali sekarang ini untuk 2022 juga gitu loh. Gitu. Jadi tinggi sekali jadi kerugiannya dibandingkan misalnya kalau dibatalkan saat itu juga karena adanya pandemi ini. Gitu. Ya, dan menariknya gini, pada saat 2022 itu dilakukan sebelum atau setelah Pak Anies lengser? Juni kan, Mas Eko? Kalau jadwalnya Juni berarti, itu kalau nggak salah Juni 2022. Juni 2022 berarti masih ada. Nah kan kalau dilihat dari rencana kan itu 3 tahun berturut-turut 2022. Berarti kalau mulai 2022, 2023, 2024 Pak Anies nggak jadi gubernur lagi. Di Jakarta. Nah, kalau seandainya gubernur Jakarta yang memang ditugaskan sebagai PLT ini dibebankan oleh sebuah proyek politik yang hambur-hamburin duit, ini kan nggak fair. Iya, betul. Itu yang jadi concern dari pernyataan pers dari fraksi PSI ya kemarin ya. Si Angga kalau nggak salah saya baca gitu. Jadi ini bisa menjadi beban
warisan beban untuk pemimpin berikutnya, untuk PLT berikutnya. Nah, kalau misalnya itu diteruskan mungkin nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya si PLT ini nggak mau melanjutkan perhelatan itu, program itu, kan berarti rugi besar dong uang itu. Muap, hilang begitu aja. Ya, dan seperti yang tadi dikatakan ya, seperti Eko katakan, ini kan pengeluarannya bukan cuma yang bayar si bule-bule ini kan. Ini kan nanti setiap tahun tuh harus dibikin lagi sirkuitnya. Misalnya 2022 bikin sirkuit. Tadi hitung-hitungannya sekitar berapa ratus miliar. Begitu selesai diberesin dulu kan. 2023 bikin lagi, bikin sirkuit lagi, bikin jalan lagi dan seterusnya. Ya bukan jalan baru tapi ada kokpit, ada stadion, ada segala macam. Karena ini kan stadion yang khusus dibikin untuk pertandingan tersebut. Bukan memanfaatkan Istora Senayan yang udah jadi gitu loh. Tapi setiap tahun Anda tuh harus mengeluarkan dana lagi. Ya. Dan kalau buat si PLT bilang enggak ini gede banget, mendingan uangnya saya pakai untuk yang perkara-perkara lain gitu ya. Atau itu yang dimaksud Eko ya. Kalau si PLT berikutnya membatalkan rencana, dia akan bisu nggak gitu ya? Iya kan gini, kalau dia membatalkan rencana, nanti dia kan akan kena perangkap menguntungkan pihak lain dengan merugikan kita kan, artinya uang udah keluar, dia membatalkan rencana itu, berarti kan yang diuntungkan pihak penyelenggara kan atau pihak pemegang license Formula E itu kan. Nah, kalau dia batalin, dia bakal kena kasus hukum nggak karena dianggap merugikan pihak lain, merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak lain. Itu yang berat kan. Artinya Anies menjebak, Formula E ini bisa menjebak PLT. Kalau saya sih saran nanti PLT yang mau ditugaskan di Jakarta ini selesaikan dulu nih di level ini nih. Gitu loh. Ketimbang sekarang lah DPRD ini, DPRD Jakarta nih, yang jangan-jangan PSI lah ya. DPRD itu bilang, selesaikan ini sekarang, jangan lagi diperpanjang. 2002 lupakan, batalkan sama sekali, selesaikan. Upayakan agar duitnya kembali, kalau gagal ya upayakan, tapi paling tidak ada usaha dan nggak ada sisa beban untuk PLT berikutnya kan kok. Jadi jadi udah once and for all, enough is enough, selesai. Ini emang gubernur kamu ini memang terus menerus masalah buat rakyat. Gubernur Mas Eko juga Kak Ade, bukan gubernur saya aja. Kalau gubernur saya sih sorry ya, baik-baik aja ya. Pak Ridwan Kamil kan saya. Saya nggak punya masalah sama dia. Kalau ini betul-betul bikin udah bikin DP 0 ke jalan, korupsi malah. Korupsi. Sekarang 17 juta, banjir nggak diselesaikan, tahun 2002 banjir lagi nanti. Ini betul-betul nggak. Dan sementara itu, saudara-saudara penonton, hasil polling terakhirnya indikator menunjukkan di antara kaum muda, waduh, ini mengerikan ya, pemilih kaum muda, yang paling tinggi persentase yang dicalonkan jadi presidennya itu adalah tidak lain dan tidak bukan gubernurnya Nong dan gubernurnya Eko. Ya. Hancur ini Indonesia nih bisa-bisa mah. Ya memang angkanya Jakarta belum aja ini udah morat-marit kayak gini nih. Ya. Ini 15% ya Nong ya. Dia nomor 1, nomor 2 Ganjar yang kita kagumi bersama itu kok ya. Siap. Ketiga Pak Ridwan, gubernur saya. Keempat Sandiaga Uno. Nomor 5 Pak Prabowo. Tapi ingat ya, jadi setelah ini semua, setelah DP 0, banjir, penanganan COVID yang gagal, ngecat rumah dan seterusnya, ujung-ujungnya Formula E, 15% anak muda Indonesia itu ketika ditanya siapa calon presidennya, 15% bilang Anies Baswedan. Ini nggak masuk di akal menurut saya, tapi ya mau diapain ya? Kenyataan. Ya, tapi mungkin ini Kak Ade, mungkin ini kita hanya bisa meminta atau berharap kepada pemirsa Cokro TV untuk menggunakan akal sehat yang selalu disarankan oleh Kak Ade kan selama ini, bahwa jangan sampai tertipu oleh pencitraan gitu loh. Karena pada dasarnya kalau ngelihat kenyataannya dalam hal bekerja yang tadi kita sebutkan kan, itu kan nggak bisa kerja. Jakarta morat-marit banget. Ya, sehingga jangan-jangan saya berpikir jangan-jangan memang Tuhan menurunkan COVID antara lain untuk menunjukkan pada kita semua betapa buruknya Anies Baswedan kan.
Tapi sebelum ada COVID juga udah buruk sih kalau menurut saya, Kak Ade. Enggak, tapi misalnya contohnya gini. Kalau ada COVID kan Formula E jadi dong. Oh iya betul. Jadi betul. dong mestinya kita nggak tahu dong tentang kekacauan distribusi sembako gitu kan. Jadi ada banyak hal yang baru sekarang kita bukan baru sekarang. Kalau kita sudah tahu dari dulu, kita tidak mendukung dia waktu itu kan. Tapi kalau sekarang ya ini seperti dia dikasih ujian-ujian yang berat untuk menunjukkan bahwa dia memang nggak bisa mimpin. Ini beda dengan Pak Jokowi saya rasa. Ujian COVID ini menunjukkan kepada dunia bahwa Pak Jokowi memang keren. Beliau bisa memimpin, menyelesaikan persoalan rakyat. Se-Indonesia. Pak Anies ini dikasih satu Jakarta doang gitu loh. Dan berantakan. Belum banjirnya, belum seterusnya. Ya memang sih kalau kita perhatikan ya, kita buang uang triliunan untuk event yang cuma paling 1-2 hari ya. Iya. Balapan mobil. Balapan mobil 1-2 hari yang nikmati bule-bule di sini. Mereka kita datangkan ke sini, kita biayai, mereka yang menikmati, mereka dapat piala, kita kasih duit. Ini kan memang luar biasa ini. Iya, dan nggak ada juga orang Indonesia yang ikut jadi pembalapnya. Ini kan biasa. Dan mungkin kita nggak bisa beli, rakyat Indonesia nggak bisa beli karcis ya lah ya. Ya kan nggak pakai karcis karena kan itu kan di ruang terbuka, di ruang terbuka, ya di jalan-jalan utama. Tapi yang di stadion ya mungkin di stadion nonton langsung Jadi biasanya itu di luar, tapi kemudian masuk ke stadion nggak sih? Biasanya gitu deh. Nah nggak tahu teknisnya mungkin masuk ke Monas ya karena waktu itu kan Monas ditebangin gitu kan. Nah tapi yang paling pasti kan kalau di jalan terbuka itu artinya dalam 2-3 hari jalan itu harus ditutup, disteril. Kalau jalan itu disteril berarti kantor-kantor yang ada di sepanjang jalan itu gimana? Tutup, iya. Tutup berarti kan ekonominya stuck, bukan malah ekonominya naik. Ini kan cara berpikirnya aneh. Iya, ini emang nggak masuk di akal sebetulnya. Ini pertunjukan nggak masuk di akal dari Gubernur DKI Jakarta. Iya, makanya apa nih Kak Ade ininya apa namanya yang mungkin jadi highlight untuk pemirsa Cokro TV mengenai apa namanya soal Formula E dan Anies ini. Kalau dikaitkan dengan dikaitkan dengan Formula E sekedar satu contoh berikutnya dari rangkaian contoh tentang kegagalan Pak Anies sebagai gubernur. Ya, dia tidak menyelenggarakan kewajiban yang diserahkan kepadanya secara baik untuk kepentingan rakyat, ya. Tapi itu cuma salah satu contoh. Dan karena itulah buat kita semua barangkali kita harus sadar. Marilah kita selalu memilih pemimpin yang capable, yang mampu, yang cakap, bukan karena seiman, bukan karena hanya pencitraan. Itu saja buat saya. Mas Eko, gimana Mas Eko? Iya, kalau saya lihat memang mungkin ya karena tingkat popularitas dan perilakunya yang aneh-aneh akhirnya sering diomongin di publik, dampak viral ini akhirnya ditangkap sama pemilih-pemilih muda seperti surveinya Mas Burhan kemarin kan. Indikator ya. Punya nilai yang lumayan itu karena dampak viral sebetulnya bukan karena dampak kerjanya. Biasanya kan anak muda lebih suka yang viral-viral gitu kan kayak acara kita ini. Jadi dampak viral itu. Tapi yang kedua, yang sebetulnya paling miris ketika sodetan Ciliwung itu seharga 160 miliar itu nggak juga dikerjain, alasannya nggak punya duit. Akibatnya rumah tenong kebanjiran. Sementara buang-buang duit hampir 1 triliun buat sesuatu yang nggak jelas. Nah, ini yang luar biasa kan. Lebih dari 1 triliun. Iya. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Kita nggak maulah ke depan kasusnya sama kayak Jakarta. Pak Ahok sudah bangun capek-capek, dirusak oleh orang yang memang tidak punya kapabilitas sama sekali. Jangan sampai Indonesia jadi kejadian kayak gitulah. Iya. Dan catatan sebenarnya ya Kak Ade, meskipun secara survei itu populer, tapi kan kita masih ada harapan soal elektabilitasnya ya. Elektabilitasnya itu masih sangat rendah. Jadi ini menunjukkan juga mungkin bahwa masih ada keraguan di publik Indonesia, rakyat Indonesia soal kinerja atau kerjanya yang nggak mumpuni itu, nggak bisa itu gitu. Itu yang mungkin masih jadi harapan lah.
nggak terlalu khawatir juga, maksudnya gitu loh. Iya. Jangan sampai aku khususnya nih tersandera lagi oleh kepemimpinan yang nggak kompeten ini gitu. Jadi nanti yang banjir bukan cuma Jakarta, yang banjir se-Indonesia. Gawat banget. Oke, jadi kita berharap nih formula ini bisa diselesaikan penanganannya dengan baik. Tidak Pemprov DKI juga secara legowo bisa gimana ya supaya enak, tidak merugikan keuangan daerah gitu kan. Dan mungkin DPRD DKI juga harus bersikap tegas ya. Jangan sampai loyo dalam soal ini karena saya melihat nggak jelas juga loyo, hanya PSI yang saya lihat bersikap suara keras gitu. Yang lain-lain saya lihat nggak ada gitu. Nah, jangan sampai menjadi kayak semacam punya sumbangsih atas kerugian yang sangat besar ini. Gitu ya, Kak Ade sama Mas Eko. Ada lagi nggak yang kita mau sampaikan buat pemirsa Cokro TV? Iya, cukup kalau ngomong kebanyakan soal Anies nanti kita pusing. Pusing banget, stres. Tapi harus dibahas biar pemirsa Cokro TV jadi aware ya. Oke, pemirsa Cokro TV, saya kira kita cukupkan sekian untuk program yang lagi viral saat ini, dan kita akan ketemu lagi dan membahas yang menarik, hangat, dan tunggu aja ya. Salam semuanya. Terima kasih Kak Ade, Mas Eko.